Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu P3K? Dan apa yang dimaksud dengan P3K itu? Nah, namun sebelumnya nih Bang Wid nih agak gimana gitu. Dengan singkatan-singkatan yang ada di Konoha ini ya. Kenapa sih ketika mengasih suatu singkatan harus sama dengan istilah singkatan yang sudah ada pada masa dulunya? Nih contohnya, di Kemensos APD itu adalah administrator pangkalan data. Tapi di Kementerian Kesehatan APD itu alat pelindung diri. Nah, begitu juga P3K. Di istilah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara itu adalah pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja. Tapi di Kemenkes atau seperti yang sudah pernah kita ketahui sebelumnya, P3K adalah pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, salah satu tindakan yang dibutuhkan ketika berada di suatu darurat atau keadaan yang darurat gitu ya. Saat seseorang mengalami kecelakaan, sejumlah risiko dapat terjadi, mulai dari munculnya luka-luka, pingsan, dan yang lainnya. Itulah sebabnya diperlukan pertolongan pertama tersebut. Bahkan kotaknya juga ada tuh. Ya, seperti yang pernah kita lihat, kotak P3K. Waduh. Nah, kalau P3K yang dimaksud di sini yang akan kita bahas tentunya adalah P3K yang ASN itu ya. P3K atau P3K. Nah, P3, 3 buah P-nya ya. Adalah singkatan dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. P3K merupakan salah satu jenis aparatur sipil negara atau ASN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. P3K berkedudukan sebagai unsur aparatur negara, sama seperti pegawai negeri sipil atau PNS. Namun ada beberapa perbedaan antara PNS dan P3K yang perlu diketahui. Yuk kita simak videonya. Namun sebelum itu tolonglah di subscribe channel ini. Pengungsi Rohingya aja ditolong, masa Bang Wid yang warga negara NKRI saja nggak mau ditolong, cuma pencet subscribe doang, nggak minta nasi bungkus. Nah, kata si Widi itu ada benarnya juga loh. Tumben Widi kali ini ngomongnya bagus, bagus ngomongnya tuh. Aduh. Oke, kita masuk dulu dengan macam-macam jenis pegawai. Yang pertama adalah PNS, yang kedua P3K, yang ketiga pegawai honorer. Ada lagi satu istilah yang kalau saya tidak salah ingat yaitu PPNPN, yang kepanjangannya adalah pegawai pemerintahan non pegawai negeri. Semisal pendamping sosial PKH, administrator pangkalan data PKH dulunya, koordinator dan lain sebagainya, itu PPNPN dulunya ya. Nah, yang masuk ke dalam ASN adalah PNS dan P3K. Namun pertama sekali yang perlu kita pahami di sini adalah PNS itu bukan P3K dan P3K itu bukanlah PNS. PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK untuk menduduki jabatan pemerintahan. PNS memiliki status kepegawaian tetap dan tidak dapat diberhentikan dengan beberapa alasan kecuali karena alasan-alasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, ini lagi singkatannya ya, PPK tadi itu. Pejabat Pembina Kepegawaian. Setahu Bang Wid, PPK itu adalah penguatan pendidikan karakter. Ada lagi tuh Bang Wid, PPK itu panitia pemilihan kecamatan. Mentang-mentang mau pemilu nih. Oke deh, kita tidak membahas itu. Masuk saja kepada P3K. P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu oleh PPK
untuk menduduki jabatan pemerintahan. P3K memiliki status kepegawaian tidak tetap dan dapat diberhentikan sesuai dengan masa berlaku perjanjian kerja atau karena alasan-alasan yang diatur dalam perundang-undangan. Perbedaan PNS dan P3K. Ini beda di antara keduanya. Berikut adalah beberapa perbedaan antara PNS dan P3K. Yang jelas yang pertama sekali adalah PNS dalam hal pendaftaran dibatasi maksimal hingga umur 35 tahun. Padahal banyak masyarakat Indonesia itu justru beban tanggungan hidup keluarganya banyak ditanggung oleh orang yang rata-rata berusia 40 tahun ke atas ya. Intinya orang-orang dengan usia 35 tahun ke atas juga butuh pekerjaan. Itu benar, itu Widi. Namun P3K tidak dilihat berdasarkan umur, namun pengabdian selama ini di instansi tertentu. Contoh, jika guru, maka sudah terdaftar di Dapodik dan lain sebagainya. Mantap P3K ini, tapi memang harus pernah honor dulu pada instansi tertentu. Ya Bang Wid? Tepat sekali Widi. Jadi P3K ini tidak berdasarkan umur ya, tapi dengan persyaratan tertentu. Beda dengan pekerjaan lain, dibatasi umur sekian, padahal umur 40 tahun ke atas itu juga butuh pekerjaan karena tanggungan hidup, beban hidup itu banyak ya. Karena anaknya kuliah, anaknya begini, anaknya begitu kan, butuh biaya, butuh pengeluaran. Jadi karena butuh pengeluaran, jadi harus ada uang masuk ya, pekerjaan itu tadi ya. Oke, kita lanjut saja antara PNS dan P3K itu. Kedua-duanya baik itu pengadaan CPNS maupun P3K mendaftar melalui SSCN, dan baik itu PNS maupun P3K terdaftar di PKN ataupun BKD jika itu pegawai daerah. Proses pengadaan PNS diangkat melalui proses seleksi CPNS yang dilaksanakan secara nasional oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN dan instansi pemerintah terkait. P3K diangkat melalui proses seleksi P3K yang dilaksanakan secara mandiri oleh instansi pemerintah yang membutuhkan dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh BKN. Masa kerja PNS memiliki masa kerja sampai dengan usia pensiun yaitu 58 tahun bagi golongan 1 dan 2, 60 tahun bagi golongan 3 dan 65 tahun bagi golongan 4. P3K memiliki masa kerja sesuai dengan jangka waktu perjanjian kerja yang dapat diperpanjang atau tidak diperpanjang sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah. Hak dan kewajiban. PNS memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan ASN lainnya seperti gaji pokok, tunjangan cuti, pensiun, dan lain-lain. P3K juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan ASN lainnya, kecuali hak pensiun. Selain itu, P3K juga harus menaati ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja. Namun dewasa ini Bang Wid pernah dengar nih, kalau P3K itu juga bakalan dikasih pensiun. Benar tidaknya Bang Wid gak tahu itu. Cuma itu selayang kabar yang Bang Wid dapatkan, entah sumbernya dari mana gak tahu juga. Hai. Status hukum. PNS memiliki status hukum sebagai pegawai negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. P3K memiliki status hukum sebagai pegawai pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Oke, sampai di sini dulu. Silahkan di-subscribe jika kalian suka, dan sampai jumpa di lain kesempatan.